Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati dimanapun berada, yang semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, dan supaya senantiasa kita mendapatkan jalan kebenaran pada kehidupan kita. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah tidak hanya butuh bagaimana kita menjadi baik, tapi bagaimana kita menjadi benar. Hidup pada zaman fitnah terkadang banyak narasi yang sifatnya seperti angin surga, tetapi tanpa kita sadari di balik sepoi angin surga itu ternyata ada sebuah jurang kerusakan yang bisa menimpa kepada kita. Salah satunya adalah banyaknya sekali narasi yang mengatakan yang penting itu baik. Padahal di dalam kacamata ilmu yang kita peroleh di dalam kitabullah dan sunnah, bukan hanya butuh yang baik, tetapi kita harus benar. Baik itu dengan keluhuran dan kemuliaan akhlak kita, maka itu baik. Tetapi baik itu tidak cukup sampai kita menjadi benar. Dan indikator kebenaran itu sederhana, ma wafaqal kitab wa sunnah ala fahmi sahabah, yaitu apapun yang sesuai dengan Al-Quran, apapun yang sesuai dengan Al-Hadis sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka itulah yang benar. Orang yang baik haruslah benar, dan orang yang benar tidak boleh luntur kebaikannya. Dan semoga kita mendapatkan kebaikan dan kebenaran pada jalan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur ketika kita mendapatkan pada kesempatan siang kali ini mendapatkan rezeki. Termasuk makna rezeki itu adalah mendapatkan kefahaman dan mendapatkan ilmu. Persis sebagaimana doanya Nabi Musa ketika beliau berdoa kepada Allah, seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, ketika Nabi Musa berdoanya di dalam sebuah pinta, warzuqni fahma, berikanlah kepadaku rezeki kefahaman, menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu merupakan bagian dari sebuah rezeki yang besar. Ada di antara kita yang lapang, luas dunianya tetapi sempit rezekinya. Mungkin angka digitnya banyak, mungkin angka deretnya banyak. Tetapi ternyata rezekinya itu sangatlah terbatas dan sangatlah minim. Dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak mendapatkan teman yang solih, dia tidak diberikan kenikmatan melakukan kebaikan dan ibadah. Mungkin dunianya banyak, tetapi rezekinya sempit. Ada di antara kita yang lapang rezekinya walaupun mungkin dunianya sempit. Mungkin dunianya sempit, gajinya pas-pasan. Mungkin gajinya UMR, tetapi lapang rezekinya. Diberikan kenikmatan dalam ibadah, mendapatkan petunjuk, pikiran dia tidak terombang-ambing oleh segala macam isu yang viral dan trending. Maka dia mungkin sederhana dunianya, tetapi dia lapang rezekinya. Nah, tentunya yang kita minta kepada Allah, lapang rezeki kita, sederhana dunia kita, terutama kalau dunia itu bisa merusak akhirat kita. Inilah yang kita syukuri. Pada kesempatan siang ini Allah mempertemukan kita pada taman ilmu dan bertemu di taman ilmu. Memetik setiap faedah kebenaran pada kehidupan kita, maka itu merupakan bagian dari besarnya rezeki kepada seorang hamba, yang mana rezeki ilmu tidak Allah berikan kepada setiap orang. Rezeki ilmu hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki dan hamba yang Allah pilih di dalam kebaikan. Semoga kita termasuk hamba yang Allah pilih di dalam kebaikan, diberikan rezeki pada perjalanan kita ketika mendapatkan ilmu. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita pada kesempatan siang ini akan melanjutkan sebuah estafet panjang bagaimana kita mendapatkan referensi ilmu untuk menjaga kebersihan dan kesucian hati kita. Tentunya kita terus mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya apa yang disampaikan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf, salah satunya Fudail bin Iyad, itu mengatakan dan menjabarkan, kita tidak akan mungkin mengungguli dan mendekati amalan para sahabat dengan sholat. Kita tidak mungkin mengungguli para sahabat dan mendekati amal ibadah mereka dengan puasa ataupun ibadah-ibadah zahir. Karena mereka adalah orang yang luar biasa. Tetapi kita akan mendekati amalan dan keutamaan amal para sahabat itu dengan apa yang ada pada hati kita ketika hati kita memberikan keselamatan bagi kaum muslimin.
Perkataan Fudail bin Iyad ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Berarti salah satu amalan, prioritas dan teramat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ketika kita pulang membawa hati yang bersih. Yang bersih dari berbagai macam perkara yang mengotorinya dan menodainya, maka itu merupakan jalan keselamatan besar bagi kehidupan seorang muslim. Tentunya kita paham banyak orang hari ini mereka itu memperhatikan amalan dohir, tetapi mereka tidak memperhatikan amalan hatinya. Ibarat kata, amalan dohirnya itu betul-betul mulia, tetapi amalan hatinya berantakan. Tentunya ini bukan pilihan dan profil yang kita inginkan terjadi pada diri kita. Kita ingin bahwasanya amalan dohir kita semaksimal mungkin dan amalan hati kita sebersih mungkin. Karena sesungguhnya siapapun yang mereka termasuk pada kategori orang yang beruntung, orang yang mereka ketika mati hatinya bersih dari noda, dari pengotornya, dari noktahnya, dan perkara-perkara yang menjadi dosa-dosa yang dilakukan oleh hati dan jiwanya. Siapapun yang hatinya lebih bersih, ketika dia berpulang ke alam barzah, maka dia akan diagungkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan keselamatan, kelapangan dalam urusan barzahnya ketika hatinya bersih dari segala macam perkara yang menjadi noda dan noktah pada hati dan jiwa manusia. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari materi tazkiyatun nafas, karena materi ini mengingatkan kepada kita untuk melihat kembali secara internal bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi jiwa kita, karena perkara inilah yang selalu dilihat oleh Allah lebih banyak daripada yang lainnya. Allah menjadikan hati spotlight yang terus Allah perhatikan hati manusia itu. Dan itulah yang tergambar dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat fisikmu, tetapi Allah melihat kondisi hatimu bagaimana. Dan inilah yang menjadi perenungan untuk kita. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita, terbolak-baliknya hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas, apa yang membebani hati kita, itulah yang dilihat oleh Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Orang yang beruntung adalah orang yang mengembalikan hatinya bersih yang dia mengembalikan hatinya bersih kepada kematian, maka merekalah yang mendapatkan jaminan kebaikan dari sisi Allah. Nah, itulah betapa pentingnya memperhatikan amalan hati. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pada halaman ke-31. Kemarin kita membahas ya, bagaimana hati itu dinyatakan sehat. Tentunya kita paham bahwasanya hati dalam persoalan sehat dan sakitnya dan matinya terbagi menjadi 3 kondisi. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati yang sakit ada indikasi dan indikatornya, hati yang mati pun ada indikatornya. Dan kita baru membahas pada pembahasan dan penjabaran bagaimana sifat dan indikator dikatakan hati kita merupakan hati yang sehat. Itu indikatornya apa? Supaya kita mampu mengenali hati kita, supaya kita mampu mendiagnosa hati kita. Karena sesungguhnya yang paling lalai untuk kita kenali adalah hati kita. Kadang-kadang manusia sering berkenalan dengan orang lain, sering mampu merasa membaca pikiran dan hatinya orang lain, tapi justru dia tidak mengenali hatinya. Dia tidak paham hatinya pada kondisi yang mana. Bahkan pertanyaan yang mungkin sulit terasa untuk dijawab itu pertanyaan. Kalau ada orang yang tiba-tiba berkata, gimana kondisi hatimu hari ini? Apakah hatimu sehat? Apakah hatimu sakit? Ataukah hatimu mati? Kita tidak mampu menjawab. Padahal ini pertanyaan basic. Bukankah hati adalah paling berharga? Kalau hati adalah paling berharga berarti menjaganya dan supaya menjadikan hati itu menjadi bersih, maka ini merupakan sebuah perkara penting yang tidak boleh di-skip dan tidak boleh dilalaikan. Saya ambilkan contoh yang sederhana. Kalau kita mendapatkan dolar hadiah ataupun mendapatkan transaksi perdagangan dan bisnis yang kita jalani, kita mendapatkan profit dan keuntungan. Kita mendapatkan dolar. Maka kita tahu bahwasanya dolar itu di Indonesia apabila terlipat atau apabila dia kusut menjadikan nilai dari dolar itu turun. Karena kusut ataupun karena terlipat-lipat.
Karena ini informasi yang kita peroleh, ini informasi yang sering kita dapatkan sebelum dulu kita punya dolar. Akhirnya setiap kita punya dolar, kita sangat menjaga dolar itu. Supaya tidak lecet, supaya tidak lecek, supaya tidak terlipat, supaya nilainya tinggi ketika kita harus menukarnya dengan uang rupiah. Itu baru dolar. Kalau dolar saja kita tahu bahwasanya menjaga dolar itu apa? Menjaga dolar itu dari leceknya, kusutnya, berantakannya dolar itu bisa menjadikan nilai tukar dolar itu terjaga. Bukankah hati merupakan perkara yang harusnya kita juga jaga dan kita kenali? Makanya inilah yang menjadikan kita pada pembahasan Tazkiyatun Nafas halaman ke-31 kita akan mengenali gimana sih kondisi hati kita. Kita akan mengenali bagaimana kondisi hati kita. Apakah hati kita bersih, ataukah hati kita kotor, ataukah hati kita dalam kondisi mati. Dan jawaban itu akan memberikan kepada kita petunjuk apa yang harus dilakukan kalau kita sudah mengerti tentang hati kita. Nah, ini yang pentingnya. Kemarin kita telah membahas bahwasannya hati kita itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Dan kita di dalam pembahasan bagaimana sih indikator hati dikatakan menjadi hati yang dikatakan hati kita itu menjadi hati yang sehat. Tentunya ada indikator-indikator yang kita harus baca secara jelas, secara gamblang, supaya kita memiliki seluruh piranti informasi untuk mengenali hati kita. Kalau kita ingin mengenali indikator orang sehat, biasanya tekanan darah tingginya dilihat, tekanan gula darahnya dilihat, tekanan asam uratnya dilihat, baru akan ketahuan menjadi hati yang sehat. Baru nanti akan ketahuan bahwasanya dia itu sehat atau tidak sehat. Sama tentunya ketika ada berbagai macam hal yang dilakukan untuk mengenali fisik kita sehat, dengan melihat tekanan darahnya, melihat tekanan gulanya, melihat asam uratnya, baru kita akan tahu apakah seseorang itu sehat ataukah tidak. Sama, hati itu akan dikatakan sehat dengan indikator-indikator yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh ulama. Dan kita harus melihat, harus mengetahui hati kita itu sehat ataukah tidak. Siapapun yang nanti mendapati dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qayyim tentang indikator hati yang sehat, dan kita menjumpai hati kita memiliki sifat-sifat semacam itu, tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali kepada Allah. Jangan sombong, jangan jumawa. Karena tidaklah kita memperoleh hati yang sehat kecuali pertolongan Allah. Kalau ada di antara kita, ternyata nanti kita membaca satu persatu perkataan para ulama, penjabaran para ulama, indikator hati kita dikatakan hati yang sehat, dan kita tidak menjumpai hati kita berada pada sifat-sifat hati yang sehat, maka tidak ada tempat untuk mencela, kecuali mencela diri kita sendiri. Fala talumanna, jangan kamu celah, kecuali yang kamu celah itu diri kamu sendiri. Lalu kita bertobat, lalu kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan pengganti hati yang lebih baik, hati yang sehat, hati yang diridhoi oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Sekarang mari kita membahas. Kemarin kita telah membahas bahwasanya hati yang sehat itu yaitu adalah ketika memiliki 4 sifat. Memiliki 6 sifat yang sudah kita pelajari. Yang 3, bahwasanya hati yang sehat itu dia rindu untuk khidmah sebagaimana kerinduan orang yang lapar kepada makanan dan minuman. Artinya orang itu kalau hatinya sehat maka dia senang untuk berkhidmah dan membantu apapun yang berkaitan tentang Allah dan Rasulnya. Karena hati yang sehat itu maka getarannya hati yang sehat itu kembalinya kepada Allah dan Rasul. Jika dalam setiap perkara, kalau di situ ada Allah dan Rasul yang dibesarkan dan diagungkan, maka hatinya tergerak untuk bergabung, untuk bersama, untuk bersua dengan perkara-perkara yang bisa meninggikan kalimat Allah dan kalimat Rasulullah. Dia senang untuk khidmah. Makanya ketika dia berkhidmah, maka dia merasa tentram, merasa bahagia ketika dia berada pada jalan Allah. Yang mana ketenangan itu tidak pernah didapatkan orang lain pada jalan dunianya, pada jalan pekerjaannya, pada jalan profesinya. Ketenangan yang dia rasakan ketika dia berkhidmah kepada agama Allah, ketenangan yang sifatnya mahal, dan ketenangan itu merupakan ketenangan yang diberikan kontan oleh Allah kepada mereka yang hatinya sehat. Getaran dari hati yang sehat itu menjadikan dia senang berkhidmah kepada agama Allah.
Makanya Masya Allah ya. Jadi kalau ada di antara saya, Bapak dan Ibu, kok kita ini senang sekali. Apapun perkara, apapun hal yang datang kepada kita, lalu di balik perkara itu ada Allah, di balik hal itu ada Rasulullah, yang bisa kita besarkan nama Allah di dalam perkara itu, maka kita langsung otomatis, kita bergabung, kita bersama, kita langsung senang dan bahagia merasakan kebersamaan kita pada gerbong untuk meninggikan dan membesarkan serta mengagungkan kalimat Allah. Maka itu indikator hati yang sehat. Ya, itu indikator hati yang sehat. Tapi siapapun di antara manusia, dia tidak tergetar untuk berkhidmah, dia tidak tergetar untuk mengagungkan nama Allah, dia tidak tergetar pada perkara-perkara yang berkaitan langsung sandarannya kepada Allah. Dalam perkara itu dia tidak tergetar untuk memasukinya, masuk pada gerbong menuju kepada perkara itu, maka bisa jadi dia tidak memiliki indikator hati yang sehat. Karena hati yang sehat itu hati yang senang kepada pemiliknya, dan pemilik hati kita adalah Allah. Anak, contohnya gini, anak, sesenang-senangnya anak di playground, dia lebih senang berada di pangkuan ibunya. Kenapa? Fitrahnya anak sama ibunya. Fitrahnya anak sama ibunya. Kalaupun dia senang ketika dia berada di playground, 1-2 jam, dia senang 3 jam, dia sudah mulai hilang rasa kesenangan pada playground itu. Sudah mencari, mana ibu saya? Mana umi? Mana bibu? Yang dicari adalah ibunya. Kenapa? Tidak ada tempat yang paling damai bagi kehidupan anak kecuali bersama dengan ibunya, bersama dengan bapaknya. Dibelai oleh bapaknya, dibelai oleh ibunya di dalam belayan tangan kasih sayang mereka. Itu tempat paling nyaman untuk anak. Sama, hati kita ini yang menciptakannya Allah. Hati kita ketika dikatakan sehat, hati itu kalau masih berada pada fitrahnya, dia senang pada perkara apapun yang di situ ada Allah, di situ ada Rasul, di situ ada perkara ibadah yang berkaitan langsung tentang keridhaan Allah, di situ ada perkara yang mengarah kepada perkara yang bisa mengagungkan Allah, maka dia senang. Siapapun yang dia mendapati hatinya senang berkhidmah kepada agama Allah, hatinya senang di dalam ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan ketika dia tahu di situ ada Allah, itu indikator hati yang sehat. Sebagaimana senangnya seorang anak ketika berada di atas pangkuan ibunya dan belian kasih sayang bapaknya. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua, indikator hati yang sehat itu adalah hati yang apabila dia melakukan ketaatan, dia selalu ingin melakukan ketaatan. Kalau punya suami, dia ingin melakukan ketaatan kepada suaminya. Kalau punya istri, dia ingin melakukan ketaatan bersama dengan istrinya. Kalaupun dia punya anak buah, dia punya perusahaan, ataupun dia menjadi karyawan, apapun yang dia miliki, apapun yang dia dapatkan dari anugerah Allah, tidak ada keinginan dia kecuali satu, memberikan ketaatan pada setiap perkara yang dia miliki untuk mendekatkan dia kepada Allah. Nikmat dinilai oleh orang yang memiliki hati yang sehat itu modal untuk menambah ketaatan di jalan Allah. Jadi nikmat itu, jadi kalau dia mendapatkan nikmat waktu, mendapatkan nikmat rezeki, pikirannya tidak langsung kemaksiatan. Tapi pikiran yang hadir pada dirinya kalau dia mendapatkan sebuah anugerah, waktu yang kosong atau waktu yang lapang, mendapatkan harta, tidak ada yang dia inginkan dari apa yang dia peroleh, kecuali mengembalikan semua titipan Allah itu menjadi miliknya Allah. Karena dia tahu transaksi perdagangan kepada Allah merupakan perdagangan yang tidak pernah mengenal kata rugi. Dan saya sudah menyampaikan beberapa kali dalam beberapa pertemuan. Dagang sama Allah itu dagang yang paling besar, yang tidak mampu ditandingi oleh siapapun kalau sudah berdagang kepada Allah, kalau dagangan kita diterima. Dikatakan tijaratun lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya. Gimana tidak pernah merugi? Modalnya datang dari Allah, dan Allah membayarnya lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kita bayangkan setiap menitnya, kalau kita sholat sunnah fajar tadi pagi, setiap menitnya bernilai jutaan triliun yang Allah berikan. Kalau sholat 2 rakaat yang kita lakukan di waktu subuh itu diterima. Makanya orang-orang yang memiliki hati yang sehat tidak ingin untuk banyak bertransaksi dengan pujian manusia. Dia tidak ingin banyak bertransaksi dengan
puja-puji dan tepuk tangan manusia. Karena dia tahu pujian manusia dan tepuk tangan manusia itu hanyalah sebentar. Orang memuji hari ini belum tentu memuji besok. Orang memuji besok belum tentu memuji lusa. Anak sudah kenyang dengan itu. Ada orang yang kadang-kadang cocok dengan kita hari ini, besok belum tentu dia cocok. Walaupun kita guru. Ada orang yang cocok hari lusa dengan kita, belum tentu bulan depan dia masih cocok dengan kita. Karena begitulah manusia. Ghayatun nas la tudrak. Sesungguhnya mencari tujuan pada keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil diperoleh. Orang yang hatinya sehat, tidak ada pikiran yang dia miliki kecuali satu, transaksi dia kepada Allah semata dalam setiap apapun yang dia peroleh dan dia dapatkan. Kalau punya anak, transaksi anak itu hanya kepada Allah, sebagaimana contoh tercermin dari Ibunda Khadijah, Ibunda Imam Ahmad. Dia wakafkan anaknya, ya ibunya Bukhari, maaf. Dia wakafkan anaknya Bukhari di jalan Allah dan itu diterima sama Allah. Itu diterima sama Allah. Semua perkara ditransaksikan untuk Allah semata. Punya handphone, punya kacamata, punya iPad, punya rumah, semuanya langsung diinginkan dari apa yang dia miliki itu di jalan Allah. Sebagaimana kalau kita menjumpai dan kita mendapati dari apa yang kita lihat dari kisah biografinya seorang Umar bin Khattab. Saya sering mengatakan berulang-ulang, Umar bin Khattab itu kalau punya barang, yang unik dari Umar bin Khattab kalau punya barang itu apa? Selalu menulis pada setiap barang yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dengan kata mahbusun fi sabilillah. Tertawan dan hanya tergunakan di jalan Allah semata. Jadi kudanya, keledainya hanya dipakai mahbusun fi sabilillah, tergunakan hanya untuk di jalan Allah. Tulisan itu digoreskan oleh digoreskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tulisan itu digoreskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memberikan faedah kepada beliau bahwasanya apapun nikmat yang datang dari Allah, kita ini diuji oleh Allah. Apakah mengembalikan kenikmatan itu kembali kepada Allah ataukah tidak? Makanya orang yang memiliki hati yang sehat itu mereka selalu memiliki kekuatan yang besar, lebih besar daripada nikmat yang datang untuk mengembalikan nikmat itu hanya di jalan Allah. Sehingga kalau punya rumah, kalau punya mobil, kalau punya sesuatu yang difikirkan itu apa yang bisa saya berikan kembali kepada agama Allah. Orang-orang semacam ini banyak, Pak, Ibu, yang kita jumpai. Orang-orang solih. Yang terkadang saya sering jumpai di lapangan dakwah. Orang-orang yang pikirannya itu cuma sederhana aja. Apapun dia pengen transaksikan di jalan Allah. Siapapun di antara kita yang apabila ada sebuah keinginan besar, bagaimana kita ingin menjadikan setiap apapun yang kita miliki lalu kita kembalikan kepada jalan Allah, lalu kita tuliskan kata di dalam pikiran kita mahbusun fi sabilillah, maka itu adalah orang yang mereka itu indikator hatinya bersih. Kenapa? Orang kalau hatinya bersih, maka dia rindu bertransaksi kepada pemilik hatinya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menjadi indikator kedua. Yang ketiga, mereka bakhil terhadap waktu, yang sudah kita bahas panjang lebar bagaimana kita membahas ini. Sekarang mari kita masuk kepada pembahasan yang keempat. Maka hati dikatakan sehat setelah rindunya kepada khidmah. Hati yang sehat yaitu hati yang memiliki keinginan untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dia bakhil terhadap waktu dan tidak pernah mempergunakan waktu kecuali pada perkara yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah. Yang keempat, ya, maka indikator hati yang sehat itu adalah kalau sudah masuk waktu sholat, kata Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Rajab, kalau sudah masuk waktu sholat, lenyap seluruh kesedihannya terhadap perkara dunia, lalu dia bergegas di dalam melaksanakan sholat, karena di dalam sholat yang dia lakukan, dia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, dan mendapatkan penyejuk jiwanya itu ada di dalam sholat yang dia lakukan dan dia kerjakan. Masya Allah ya, Masya Allah ini berat banget ini. Dan ini teguran untuk kita semuanya. Jadi orang kalau apabila dia mendapati hatinya sehat itu, cara dia memandang sholat itu tidak sama dengan orang yang hatinya tidak sehat. Ya.
Contoh ya. Misalkan ada seorang laki-laki cinta kepada seorang istri. Istrinya misalkan lahir tanggal 1 Januari. Misal. Istrinya lahir tanggal 1 Januari. Kalau dia akan mendekati tanggal 1 Januari, misalkan dia sudah Desember, mungkin kalau kulturnya mereka keluarga yang suka merayakan ulang tahun misalnya, pasti akan menghadapi tanggal 1 Januari itu, dia itu betul-betul mempersiapkan dan prepare. Kenapa? Karena dia tahu pada 1 Januari itu istri yang dia cintai ulang tahun. Ini bagi yang masih merayakan kultur kayak gitu. Kalau kami keluarga sih enggak. Ini contoh aja. Maka tentunya 1 Januari bagi mereka itu menjadi sesuatu yang sifatnya berbeda. Karena 1 Januari hari kelahiran istri yang dia cintai. Maka analogi itu pula yang kita dapati dari apa yang dijabarkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita hatinya sehat, maka kita memandang sholat itu bukan bagian dari masalah dan bukan bagian dari satu beban. Tapi ketika dia betul-betul hatinya sehat, dia akan memandang sholat di mana Allah itu meletakkan sholat menjadi fondasi dan tiang pada kehidupan dia, maka sesungguhnya dia akan menempatkan urusan sholat itu urusan besar. Urusan besar. Karena pada waktu sholat itulah dia merasa dia akan diberikan pertolongan oleh Allah, masalahnya akan dituntaskan oleh Allah, problematika akan diselesaikan oleh Allah ketika dia memandang sholat, ketika dia faham sholat itu diletakkan oleh Allah menjadi tiang agama, dan sholat itu merupakan komunikasi seorang hamba kepada Sang Khalik. Ya. Makanya Masya Allah. Makanya betul. Kalau akhirnya kita mendapati perbedaan antara orang munafik dengan orang mukmin itu salah satunya terletak pada urusan mereka memandang sholat. Orang munafik mereka melihat urusan sholat dalam kacamata kemalasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat orang munafik ini. Tapi sholatnya malas. Masya Allah ya, orang munafik aja masih sholat. Berarti kalau orang sudah nggak sholat, lebih parah daripada orang munafik. Ya, mereka sholat tapi sholatnya dalam kondisi malas. Orang yang memiliki hati yang sehat, maka mereka itu meletakkan urusan sholat dan mereka selalu mengevaluasi setiap harinya bagaimana urusan mereka di dalam sholat. Masya Allah ya, ini Masya Allah, ini luar biasa poin ini. Jadi teguran untuk kita semuanya. Jadi orang yang betul-betul hatinya sehat itu selalu melihat kualitas sholatnya dan bagaimana interaksi yang dia lakukan di dalam sholatnya. Dan dia selalu menempatkan menjadi prioritas di awal waktu. Tidak mengakhirkan menjadi sebuah kebiasaan. Mendisiplinkan dirinya untuk selalu tepat pada waktu dalam urusan sholatnya. Karena dia tahu, tidaklah seseorang mendahulukan dan memprioritaskan urusan ketaatan kecuali Allah akan prioritaskan kebaikan dia dalam kehidupan hari akhir. Maka mereka itu mendapati urusan sholat itu urusan besar. Makanya syahwat itu akan dibantu oleh Allah, ditekan syahwatnya itu ketika seseorang itu sudah sempurna pada urusan sholat. Makanya kita menjumpai dalam surat Maryam 59 Allah berfirman kan, Adha'us sholata wattaba'us syahwat. Kalau seseorang itu sudah meremehkan sholat, Adha'us sholata wattaba'us syahwat, pasti ngeremehin urusan syahwat. Makanya kerusakan itu, betul kata para ulama salaf, kerusakan itu dimulai ketika seseorang sudah tidak lagi menempatkan urusan sholat menjadi prioritas. Kalau dia sudah tidak lagi prioritas, satu persatu, ibarat tali, terurai seutas demi seutas kebaikan dari urusan hidupnya. Dimulai dari cara dia menempatkan urusan sholat tidak lagi prioritas. Makanya Allah meletakkan sebuah kaidah agung. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dalam kondisi sabar dan sholat yang kamu lakukan. Makanya para ulama sampai mengatakan, kalaupun kamu masih berdosa apapun, jangan tinggalkan sholat. Kamu masih pakai narkoba, jangan tinggalkan sholat. Kamu belum bisa nutup auratmu, jangan tinggalkan sholat. Kamu mungkin masih minum alkohol, na'udzubillahi min dzalik, jangan tinggalkan sholat. Kenapa?
Karena sholatmu itulah yang nanti akan menjadi benteng terakhir. Yang bisa jadi di antara sholat yang masih kamu jaga, walaupun dosa masih kamu rutinkan, di antara sholatmu ada yang bisa menjadi sebab engkau mendapatkan kekuatan meninggalkan dosa itu pada sholat yang tetap kamu jaga walaupun kamu melakukan dosa-dosa yang lain. Memang standar idealnya kalau melaksanakan sholat yang menjaga diri kita dari perkara yang haram. Itu idealnya. Tapi kalaupun ada manusia yang masih melakukan dosa, ada yang minum, ada yang pakai alkohol, ada yang minum khamr, ada mungkin berzina. Minimal, apapun dosamu, jangan tinggalkan sholat. Karena pada sholat yang manakah nanti, di antara benteng terakhirmu itu, maka itulah yang akan menjadikan kamu diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan dosa itu karena keberkahan dari sholat yang kamu lakukan. Ya, makanya urusan sholat itu urusan besar. Dan orang yang beriman itu selalu mengevaluasi kualitas sholatnya ketika zuhur, kualitas sholatnya ketika asar, kualitas sholatnya ketika maghrib, dan bagaimana dia selalu melihat kualitas sholatnya setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan sholat adalah cara untuk menenangkan dirinya dari masalah yang terus silih berganti datang pada teras kehidupan mereka. Makanya Masya Allah ya, ini sebuah tulisan dari ulama yang tidak bisa ditelaah, tidak bisa diselami kecuali orang yang betul-betul yakin bahwasanya omongan Allah itu tidak salah. Urusan sholat. Itulah yang menjadi salah satu indikator hati yang sehat. Ada di antara kita sholatnya berantakan, bolong-bolong, sholatnya tidak terjaga di masjid bagi yang laki-laki. Kemudian dia meremehkan urusan sholatnya. Maka semua perkara yang ada pada kehidupannya pun akan berantakan. Dimulai dari tiangnya yang berantakan. Kita ini kalau bangun sebuah bangunan, kita akan bangun sebuah bangunan lantai 2. Yang kita perhatikan itu kan tiangnya dulu. Tidak mungkin kita membangun lantai 2 kalau tidak ada tiang. Tiang itu semakin kuat, maka semakin kokoh lantai kedua. Dengan berbagai macam barang yang kita letakkan di lantai 2. Tidak akan membahayakan apapun barang yang kita letakkan di lantai 2 selama tiangnya dihitung dengan tepat lebih kuat daripada lantai yang dia pikul, yaitu lantai 2. Tidak membahayakan masalah selama tiang kita kuat, dan tiang itu adalah dalam urusan sholat. Dan orang kalau sudah selalu memperhatikan urusan sholatnya, dia telah memiliki sebuah kunci bagaimana syahwatnya tidak akan meminta tumbal dan korban kalau sholatnya terjaga. Makanya betul kata seorang ustadz, tidaklah saya melihat orang yang melakukan zina kecuali benang merahnya itu apa? Dia sudah meremehkan urusan sholat. Dia sudah meremehkan urusan sholat. Jadi rata-rata pezina itu kalau digabung gitu, diletakkan pada satu tempat gitu ya. Lalu kemudian kita bicara gitu kepada para pezina. Apa kesamaan antara satu pezina dengan pezina-pezina berikutnya? Itu sama satu. Mungkin yang lain beda statusnya, keluarganya, tempat tinggalnya beda-beda. Tapi ada satu benang merahnya. Mereka pasti meremehkan sholat. Kenapa? Hukuman meremehkan sholat itu pasti ngekor dan diperbudak oleh syahwat sebagaimana pada surat Maryam 59. Dan itu yang menjadi perhatian besar kita. Makanya urusan sholat ini penting banget. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suaminya. Dijaga sholatnya. Seorang istri yang mengingatkan suaminya supaya suaminya menjaga sholat. Sebenarnya dia sedang memberikan pertahanan paling kuat untuk suaminya dari perkara syahwat yang bisa menghancurkan kualitas kehidupan dia dan keluarganya. Ya. Dalam urusan sholat, seorang wanita yang mereka senantiasa menjaga urusan sholatnya,
mereka akan diberikan oleh Allah kekuatan yang tidak sama dengan kekuatan orang yang tidak melaksanakan sholat. Itu tidak pernah sama. Tidak akan pernah sama orang yang mereka itu terjaga sholatnya dengan orang yang tidak terjaga sholatnya. Karena Allah menyebutkan kata wasta'inu, isti'anah, pertolongan. Ketika Allah menyebutkan dua amal, sabar dan sholat. Berarti pertolongan Allah itu ada di situ. Berarti kalau kemudian kita mendapati di sini, kalau kita belajar dari perkataan-perkataan para ulama salaf, kalaulah seorang wanita, seorang bapak, suami, mendapati ada masalah pada keluarganya, perbanyaklah untuk sholat. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Mengadulah kepada Allah. Ada apa dengan anak-anak saya? Maka mengadulah kepada Allah di dalam urusan sholat. Karena ini berhubungan langsung dengan Allah. Kontaknya itu langsung dengan Allah. Makanya perkataan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika selalu beliau mengatakan kepada Bilal, arihna bis sholat. Istirahatkanlah kami, wahai Bilal, dengan sholat. Dan mengagungkan urusan sholat itu justru malah memberi makna pada setiap waktu yang kita miliki. Maaf ya, kadang-kadang kita semuanya ya. Kadang-kadang kalau kita dalam mungkin perjalanan, kadang kita mengakhirkan sholat. Tanpa kita sadari kan mengakhirkan sholat itu bukan memberikan kelapangan waktu. Justru mengakhirkan sholat itu justru menjadikan waktu itu jadi semrawut jadinya. Dan itu berbeda ketika seseorang itu mendisiplinkan di dalam urusan sholatnya. Makanya ketika seseorang itu mereka mampu menjaga hubungan mereka kepada Allah di dalam urusan sholatnya, Allah akan memberikan banyak perkara yang Allah tidak pernah berikan kecuali kepada orang yang mereka senantiasa hatinya terikat kepada urusan sholatnya. Makanya betul yang sering saya sampaikan perkataan dari Umar bin Khattab, idza duyi'atis sholat fakanat lima siwaha adiyah. Kalau ada orang sudah meremehkan urusan sholatnya, fakanat lima siwaha adiyah, maka urusan yang lain pasti akan dia remehkan. Dan itu dimulai dari urusan sholat. Ya, makanya melaksanakan sholat dan menegakkan sholat itu sesuatu yang juga harus kita perhatikan. Melaksanakan sholat di awal waktu. Menegakkan sholat habis sholat. Kalau menegakkan sholat itu artinya apa, Ustaz? Artinya menjaga diri dari berbagai macam perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu dimulainya ketika kita habis salam. Assalamualaikum, disitulah kita menegakkan sholat. Saya habis sholat, nggak boleh begini. Nggak boleh saya membentak istri mungkin, tidak boleh saya bantah suami saya. Itu dimulai ketika kita habis sholat. Itu namanya menegakkan sholat. Kalau melaksanakan sholat, itu namanya di awal waktu. Melaksanakan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Itu namanya sesuatu yang namanya ada usolah wa iqamis sholat. Itu berbeda. Ada usolah, kamu melakukan sholatnya. Allahu Akbar, itu namanya melakukan sholat. Kalau menegakkan sholat, konsekuensi setelah kamu sholat itu apa yang kamu kerjakan. Itu kata para ulama. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Jagalah betul bagaimana urusan sholat. Orang yang hatinya bersih pada urusan sholatnya, orang yang hatinya bersih, maka urusan sholat itu menjadi prioritas yang tidak bisa dia tawar. Dan tidak bisa ditawar oleh siapapun. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita, kalau bisa minimal sekali kepada bapak-bapak gitu ya. Atau kepada para santri laki-laki itu. Minimal sekali lah merasakan menjaga sholat 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Minimal sekali seumur hidup. Kamu 40 hari, 200 waktu sholat, kamu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Yang kamu sholat di belakangnya. Makanya betul, ini perkara berat. Tapi seagung itulah balasannya ketika Rasulullah bersabda, man adroka takbiratal ihrami ma'al imami arba'ina yauman kutiba lahu bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Siapapun yang mampu mendapati takbiratul ihram bersama seorang imam 40 hari tanpa terlewatkan satu kali pun, dia selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dia dibebaskan dari dua ancaman azab kubur dan ancaman api neraka. Maka itu merupakan salah satu indikator hati yang sehat.
Kalau hati kita masih meremehkan urusan sholat, masih menggampangkan urusan sholat subuhnya nggak di masjid, sholat isya'nya juga berantakan, sholat maghribnya nggak pernah berantakan pula, maka sesungguhnya mereka yang berantakan urusan sholatnya merupakan fix dan confirm. Itu merupakan indikator bahwasanya hatinya dalam kondisi bermasalah. Ini yang kita harus perhatikan. Kemudian sifat yang kelima. Indikator hati yang sehat itu, kata para ulama, adalah tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah, tidak pernah bosan berkhidmah kepadanya, tidak bersikap manis kecuali kepada orang yang menunjukkan jalan kebenaran atau mengingatkan kepada Rabb-nya. Artinya, orang yang mereka itu hatinya sehat itu adalah orang yang mudah dikasih nasihat kalau nasihatnya tentang Allah dan Rasul. Jadi artinya dia menjadi orang yang mudah diingatkan. Selama konten atau isi dari nasihat yang disampaikan kepadanya itu dalam urusan-urusan yang mengingatkan dia kepada akhirat. Dia senang berzikir. Berzikir itu kan bukan hanya mengucapkan kalimat thayyibah ya. Berzikir itu kan setidaknya merenungkan tentang asma wa sifat Allah itu dzikir, merenungkan tentang perintah dan larangan Allah itu juga dzikir. Kemudian kita ikut ta'lim juga itu adalah bagian dari dzikir. Kemudian membaca Al-Quran juga bagian dari dzikir. Apapun itu, sifatnya yang kembalinya mengingatkan kepada Allah itu disebut dengan dzikir. Orang kalau indikator hatinya baik itu mudah dikasih nasihat. Masya Allah ini. Semoga Allah memberikan hati kita adalah hati yang mudah menerima nasihat. Selama yang memberikan nasihat itu dengan cara yang baik. Karena apa? Kadang-kadang ada manusia menolak nasihat itu bukan karena dia benci kepada nasihat itu, tapi cara orang memberikan nasihatnya itu tidak tepat. Makanya betul kata Imam Syafi'i, kalau kamu memberikan nasihat kepadaku di tengah banyak manusia dan mempermalukan aku, maka jangan salahkan aku kalau aku menolak nasihatmu. Ini salah satu hikmah di dalam memberi nasihat itu harus dengan kondisi-kondisi yang kondusif ketika kita memberikan nasihat. Tapi basicnya orang kalau dikatakan hatinya sehat itu apa? Selama yang dikatakan Allah dan Rasul, maka dia itu senang menerimanya. Walaupun terkadang dia belum bisa melakukannya dan tidak bisa langsung mengerjakannya pada saat itu juga. Dia tidak bisa langsung mengerjakan pada saat itu juga. Mungkin dia akan mengundur sebentar gitu. Tapi dia menerima dan dia senang ketika ada perkara itu. Sebagaimana senangnya dia ketika berzikir kepada Allah, datangnya dia ke majelis ta'lim, senangnya dia ketika datang ke majelis ilmu, ke taman-taman surga. Dia menikmati ketika datang ke taman surga dan merasa ada yang hilang, ada yang kurang sempurna dalam perjalanan harinya kalau dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat indah untuk mengkoreksi kehidupan dia. Selama antum, saya suka kita datang ke kajian ilmu dan kita lapang menerima nasihat yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, walaupun terkadang nyindir kita atau terkadang perkataan-perkataan yang dipilih itu seakan-akan menyudutkan kita, sebenarnya bukan untuk menyudutkan kita. Memang terkadang ilmu itu datang sebagaimana obat, ilmu itu jarang datang sebagaimana manisan. Ya, ilmu itu datangnya itu kayak obat. Obat itu pahit, kadang-kadang memang seakan-akan nyindir kita. Tapi pada dasarnya ketika kita menerima yang pahit itu, lalu kita pelan-pelan memasukkan ke dalam kalbu kita, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan hatinya bersih ketika dia mudah menerima nasihat. Selama nasihat itu disampaikan dengan cara yang ma'ruf, walaupun mungkin pahit ketika pertama kali dia telan, tapi seiring dengan waktu ada kekuatan untuk menguraikan yang pahit itu menjadi sebuah kebaikan. Beda dengan kesenangan. Beda dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan nasihat. Perkara permainan game atau kesenangan itu sifatnya kayak gula. Semakin kita meresponnya, semakin banyak gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan lama-lama menjadi penyakit. Tapi nasihat itu memang terkadang menyakitkan. Kadang-kadang itu kalau kita diberikan nasihat itu kadang berat kita untuk menerimanya. Tapi ketika kita memaksa untuk membuka ruang hati kita untuk menerima nasihat itu, maka disitulah kalau kita sudah ada sebuah sukacita, rasa senang ketika kita mendapatkan nasihat. Ketika yang memberi nasihat itu dengan cara yang baik.
Maka Masya Allah, itu berarti indikator hati kita ini bersih. Walaupun maaf ya, kadang-kadang kita merasa tersindir dengan apa yang disampaikan di tempat taklim. Bukan hanya kita, saya kadang-kadang kalau di majelis taklim merasa tertampar, merasa tersindir. Karena memang fungsinya ilmu itu untuk menyindir kesalahan kita. Selama sindiran itu tidak diterangkan nama terang dan memang masih menjaga nama baik seseorang, dan memang fungsinya ilmu itu kan untuk menyindir. Banyak orang marah kalau kemudian merasa tersindir dengan materi. Dan merasa bahwasanya yang menyebutkan masalah yang menyindir dia itu seakan-akan ustadznya itu senewan sama dia dan sentimen sama dia. Guru ataupun ustadz, insya Allah tidak ada niat untuk mencari musuh di dalam taklimnya. Tapi yang namanya guru ataupun seorang ustadz itu niatnya adalah meluruskan. Dia meluruskan dirinya sendiri dan meluruskan orang yang bisa untuk menerima nasihat dia. Walaupun terkadang kita memang berat. Makanya tolong hindari sikap seorang penuntut ilmu yang terlalu egosentris memikirkan bahwasanya setiap materi itu nyindir dia, lalu dia dendam kepada yang menyampaikan ilmu. Terutama ketika memang yang disampaikan adalah kebenaran dan tidak menjelaskan tentang aib dengan nama terang. Jadi kita ini harusnya memahami itu. Jadi makanya indikator hati yang sehat itu senang dengan ilmu, senang dengan nasihat. Walaupun orang memandang sok ini, walaupun orang memandang dengan pandangan yang negatif, citra yang buruk, maka dia tetap senang dengan ilmu. Dia senang dengan ilmu. Dia merasa ada yang kurang pada hari ketika referensi nasihat tidak dia dapatkan pada hari yang dia lewati. Makanya ada sebuah perkataan salaf itu, an-nasu la yazaluna fil khair ma damu yuhibbuna nusha. Sesungguhnya manusia itu berada pada pusaran kebaikan dengan kondisi selama syaratnya dia mencintai nasihat. Selama dia mencintai nasihat. Saya, kalian, semua dari kita dikatakan kita ini tetap akan berada dalam kebaikan selama kita mencintai nasihat. Tapi kalau kita sudah menolak nasihat dan kita sudah benci kepada nasihat, walaupun itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sudah disampaikan dengan cara yang lembut, baik, menghormati, memberi respek, memberi kemakrufan, semuanya telah terpenuhi prosedur untuk menyampaikan nasihat itu baik. Kok kita tetap marah dikasih nasihat? Berarti maaf. Hati yang hitam itu tidak bisa menerima cahaya yang putih. Karena cahaya putih dari ilustrasi nasihat. Nasihat itu kalau kita ilustrasikan kayak cahaya putih, tidak bisa direspon kecuali kaca hati yang bersih dan bening. Ya. Makanya Masya Allah ya, kalau ada seseorang dari kita, harus paham ya. Selama hatinya seseorang itu bersih, kayak kaca yang bersih. Kaca itu kalau bening, Pak, sinar mentari itu akan mudah masuk. Sinar mentari akan mudah masuk ke dalam ruangan itu. Kalau hatinya bersih. Kalau kita melihat ada rumah, sudah lama, ada satu rumah yang sudah lama tidak ditempatin orang. Kacanya itu sudah kotor. Kotor banget. Debu, segala macamnya nempel pada ruangan rumah itu, pada kaca rumah itu. Maka setiap ada cahaya, maka cahaya itu tidak bisa masuk maksimal kepada rumah itu. Bukan karena intensitas cahayanya yang berkurang. Bukan, tapi karena tebalnya debu yang menempel pada kaca. Yang mengurangi jatah cahaya masuk pada ruangan itu. Para ulama mengatakan, sesungguhnya hati kita ini kaca. Semakin bersih, semakin mudah kita merespon setiap pelita dan setiap cahaya yang masuk. Tapi semakin kotor, semakin akan mengurangi setiap pelita yang masuk pada kehidupan. Orang apabila mereka itu memiliki hati yang sehat itu senang dia kepada setiap ilmu dan senang kepada setiap nasihat. Sekali lagi dengan catatan, selama nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik. Tidak ada yang suka ikhwan. Nggak ada yang suka, wahai saudaraku. Kalau kemudian kita menyampaikan sebuah nasihat tetapi dengan menggunakan cara yang tidak ma'ruf. Istri pengen menyampaikan nasihat kepada suami, caranya nggak paham. Wajar suaminya akan menolak. Bukan menolak nasihatnya, tapi menolak caranya dia memberi nasihat.
Suami memberikan nasihat kepada istri, caranya salah, ya wajar kalau istrinya tidak menerima. Bukan karena dia menolak nasihatnya, tapi caranya dia memberi nasihat. Tapi kalau semuanya sudah dilakukan, waktunya sudah tepat, caranya dengan lembut, kemudian dilakukan dengan kondisi yang baik, kok tetap ditolak? Yang salah bukan nasihatnya, yang salah pada permukaan hatinya yang hitam, yang akhirnya menolak setiap pelita yang datang. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi kalau kita ternyata menjadi orang yang hatinya bersih, siapapun di antara kita yang hatinya bersih mudah untuk menerima nasihat. Rasulullah itu salah satu profil terbaik di dalam menerima nasihat. Rasulullah itu profil terbaik manusia di dalam menerima nasihat. Itu Rasulullah. Saya akan sampaikan betapa Rasulullah itu bersih hatinya dan tidak menginginkan kecuali kebaikan. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ketika beliau bermuka masam kepada seorang yang buta, lagi tua, lagi miskin. Buta, miskin, tua. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika beliau bermuka masam, maka Allah menegurnya. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu itu bermuka masam dan berpaling darinya? Padahal dia datang dalam kondisi hati yang takut. Teguran Allah di dalam surat Abasa, dan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu diterima nggak oleh Rasulullah? Diterima. Dan Rasulullah pun menyampaikan ayat itu dan tidak disembunyikan. Walaupun ayat itu menceritakan tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi tidak menyembunyikan ayat itu, tidak merahasiakan ayat itu untuk menjaga kredibilitasnya beliau sebagai seorang Nabi. Tidak, wajar. Tapi walaupun Nabi salah pada saat itu, tapi Nabi tetap maksum. Kenapa? Kesalahannya langsung dikoreksi sama Allah. Nabi ketika pernah menyenangkan istrinya, beliau mengharamkan madu untuk menyenangkan hati istrinya yang terbakar cemburu. Allah turunkan sebuah ayat. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu, yaitu madu? Nabi ketika ditegur, Nabi koreksi, menghalalkan kembali madu. Dan tidak mencari keridhaan istri dengan melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi menyampaikan ayatnya. Itu menjadi sebuah profil sempurna. Nabi itu hatinya bersih. Sampai ketika beliau diluruskan, maka ayat yang dipakai untuk meluruskan Nabi pun tidak disembunyikan oleh Nabi. Nabi pernah ditegur sama laki-laki tua Yahudi. Datang laki-laki tua Yahudi dan berkata, "Hai Muhammad, innakum tusyrikuna billah. Taquluna ma sya'allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah." Ada orang tua Yahudi datang kepada Nabi Muhammad, dan ketika datang kepada Nabi Muhammad, orang tua Yahudi itu berkata, Muhammad, sahabatmu ini melakukan perkataan yang syirik. Mereka mengatakan demi Allah dan demi terserah Allah dan terserah kamu, dan mereka mengatakan demi Ka'bah. Itu salah Muhammad. Ini orang tua Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu tahu ilmu dia. Cuma nggak mau beramal dan mengambil konsekuensi dari ilmunya itu nggak mau. Dia ngomong kepada Nabi tanpa babi bu, tanpa basa-basi, langsung ngomong, Muhammad, sahabat-sahabatmu ini melakukan kesyirikan dalam perkataan. Mereka suka mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, dan suka mengatakan demi Ka'bah. Tidak boleh Muhammad. Kalau mengatakan terserah itu, nggak boleh mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Yang benar itu terserah Allah kemudian terserah kamu. Karena kalau kata dan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan tidak boleh loh mengucapkan demi Ka'bah. Ka'bah itu makhluk, nggak boleh bersumpah atas nama makhluk, wahai Muhammad. Lihat Nabi. Apakah Nabi menolak ini? Tidak, Nabi menerima. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, mulai sekarang jangan lagi mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, tapi katakanlah yang benar, yang lebih baik. Terserah Allah kemudian terserah kamu. Jangan lagi kalian bersumpah demi Ka'bah, jangan. Demi Rob yang menguasai Ka'bah. Nabi menerima nggak nasihat itu? Menerima nggak masukan itu? Diterima oleh Nabi. Jadi janganlah orang itu kalau sedang diberikan nasihat itu malah mencari pembenaran atas nasihat yang dia terima.
Inilah salah satu di antara kekurangan basic mungkin rata-rata manusia. Rata-rata manusia itu kalau mereka mendapatkan nasihat itu lalu mencari pembenaran dari apa yang dikasihkan kepadanya, lalu mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Maka inilah yang akhirnya menjadi sebuah indikator hatinya lagi bermasalah. Kalau setiap nasihat itu akhirnya dicari pembenaran. Makanya seorang suami yang baik, seorang suami yang dia bisa diberi nasihat. Istri yang baik itu bukan istri yang selalu merasa benar. Istri yang tahu ketika nasihat dari suami itu adalah terbaik untuknya. Kadang-kadang maaf ya, banyak sekali jargon-jargon, meme-meme di luar gitu, di Instagram dibuat sama orang yang bukan penuntut ilmu dan mengatakan istri tidak pernah salah. Walaupun bersandar, lama-lama masuk ke bawah alam sadar, oh memang istri nggak boleh salah. Dan akhirnya susah menerima nasihat. Padahal nasihatnya tidaklah berniat kecuali memberikan kebaikan. Sebelum istri menuntut punya suami yang mudah menerima nasihat, ya tentunya dia harus mengevaluasi apakah dirinya mudah menerima nasihat. Kalau ada seorang suami yang menginginkan istrinya gampang menerima nasihat, maka dia pun adalah orang yang harusnya mengevaluasi dirinya apakah mudah menerima nasihat ataukah tidak. Maka disinilah jelas. Hati kalau bersih, hati kalau maksimal sehatnya, kalau orang itu maksimal sehatnya itu apa? Hatinya mudah untuk merespon setiap nasihat yang ditujukan kepadanya. Setiap dia mendapatkan nasihat, dia senang untuk mendapatkan nasihat itu. Dan dia bergembira mendapatkan sebuah petunjuk kebaikan yang mungkin sebelumnya dia tidak pernah tahu. Mari kita minta sama Allah, semoga hati kita terpilih menjadi hati yang gampang menerima nasihat. Tidak suka marah-marah, tidak suka mencari pembenaran atas apa yang terjadi. Itu merupakan indikator yang kelima. Yang keenam, perhatiannya untuk membenarkan amalan melebihi perhatiannya untuk beramal. Artinya orang kalau hatinya itu sehat, dia itu sangat memperhatikan quality control terhadap ibadah yang baru saja dia lakukan. Memperhatikan bagaimana amalnya diterima itu lebih menyibukkan orang yang punya hati yang sehat daripada sekedar beramal dan beramal tanpa quality control. Itu yang kita harus pahami. Jadi kita ambilkan sebuah analogi sederhana begini. Merek branded yang terkenal, semakin terkenal satu brand, maka semakin quality control itu semakin sangat terjaga. Ya enggak Mas Maulana? Ya kan? Kalau merek terkenal tuh quality controlnya semakin ketat atau tidak ketat? Semakin ketat. Contoh, Nike, Adidas, atau mungkin Gucci misalkan. Itu pasti quality control yang terjaga. Mereka rela membuang satu produk tidak dilemparkan ke pasar hanya karena satu cacat sedikit, mereka rela membuangnya daripada membuang produk itu dengan harga murah tetapi merusak nama dari brand itu. Saya pernah mendapati sebuah berita di Instagram, yaitu sebuah perusahaan tas rela membakar satu produk tasnya yang jumlahnya ribuan hanya gara-gara salah jahitan, daripada melemparkan itu tetapi merubah image perusahaan yang sudah mereka miliki selama puluhan tahun untuk menjaga brand sebagai brand terkenal dan mahal. Itu analogi yang sederhana. Maka sama, orang yang memiliki hati, dikatakan oleh Imam Nur Rajab, kalau hatimu bersih, hatimu sehat, maka kamu akan sering memperhatikan amalmu itu supaya diterima itu gimana ya. Itu lebih diperhatikan, itu kemudian akan terus di-maintenance daripada sekedar menambah-nambah amal, tapi berantakan semuanya tanpa ada quality control. Kalaulah tas ada quality controlnya, kalaulah sepatu ada quality controlnya, kalaulah sandal itu ada quality controlnya, dan semakin mereknya terkenal, branded yang mahal, semakin ketat quality controlnya, orang kalau semakin sehat hatinya, dia semakin terjaga di dalam memberikan quality control pada setiap amal yang dia lakukan dan dia kerjakan. Karena apa? Karena itu selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Jadilah kalian memperhatikan amal kalian supaya amal kalian dapat diterima itu lebih penting daripada kalian nambah amal
tapi kalian tidak punya quality controlnya. Lah, quality control pada amal itu tergantung di mana? Quality control pada amal itu didapatkan dari proses ketika dia melihat keikhlasan, memperbanyak doa supaya diterima, terus memohon, memelas, mengemis, menghibah kepada Allah, merajuk kepada Allah, membujuk kepada Allah supaya amalnya itu diterima. Dan terus mereka melakukan itu. Makanya di sini dikatakan ia akan berusaha untuk ikhlas, loyal, ittiba, ihsan, ya. Bahwasanya kemudian dia terus memperhatikan supaya amalnya itu menjadi amal yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat menjadi concern-nya mereka. Jadi kalau orang itu semakin hatinya bersih, dia tidak hanya sekedar beramal secara kuantitas. Bagi orang yang biasa, orang awam, kuantitas amal. Bagi orang yang betul-betul muttaqin, mereka sangat memperhatikan kualitas. Karena Allah itu tidak minta yang banyak. Allah itu minta yang berkualitas. Makanya dinamakan amalan solih, bukan amalan kasiro. Amal yang diterima itu amalan solih, amalan yang terbaik, yang qualified. Bukan amalan yang kuantitas yang banyak. Nah Allah tidak menyebut amalan kasiro dengan kata kasiro, tapi diberikan kata sifat solihah. Solihah itu yang solih, yang berkualitas, yang qualified sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Jadi semakin hati kita bersih, semakin hati kita bening, semakin kita tuh memperhatikan gitu tabungan dan rekening amal yang telah kita lakukan, umrahnya berapa kali. Apa yang saya harus lakukan umrah ini supaya diterima oleh Allah. Khidmahnya saya kepada suami sudah berapa tahun. Bagaimana khidmah saya selama ini itu tidak sia-sia nanti di hadapan Allah. Terus dia perhatikan itu setiap waktunya. Memperhatikan kualitas dan menetapkan quality control pada amal itu menunjukkan kualitas pemilik hati yang bersih. Semakin hatimu bersih, kata Ibnu Rajab. Semakin hatimu bersih, semakin kamu memiliki quality control yang ketat terhadap setiap amal yang dilakukan dan dikerjakan. Nah, makanya itulah yang menjadikan kita mengerti kan muhasabah itu penting. Dan para ulama itu mengatakan muhasabah itu evaluasi. Evaluasi itu kapan sih? Evaluasi itu salah satunya setelah beramal. Ya, setelah beramal itu duduk. Makanya nanti setelah kita taklim, kita kemudian meminta kepada Allah supaya diterima amal yang telah kita lakukan pada hari-hari ketika kita ikut taklim. Dan itulah yang dimiliki sama pemilik hati yang bersih. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita selalu memahamkan betul. Semakin hati kita bersih, semakin kita mengkhawatirkan amal. Dan berpikir bagaimana amal itu diterima lebih menyita pikiran dia dan lebih menyibukkan dia. Daripada hanya sekedar beramal. Hanya sekedar beramal tetapi tidak memikirkan kualitas dari apa yang telah dia lakukan. Makanya Masya Allah ya. Ada 6 yang dikatakan oleh Imam Rajab dan Imam Ibnu Qayyim. Hati kita menjadi sehat itu 6. 1, kerinduannya kepada khidmah. Kepada perkara apapun kalau di situ mengagungkan Allah, maka dia senang. Rindu dia untuk membersamai pada lokomotif-lokomotif yang bisa membangun dan mengagungkan nama Allah. 2, orang itu kalau hatinya sehat, maka dia senang bertransaksi kepada Allah. Apapun anugerah yang dia dapatkan, apapun ketaatan yang apapun karunia yang dia peroleh, maka ditransaksikan amal itu hanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, bakhil terhadap waktu. Yang keempat, kalau sudah masuk urusan sholat, dia prioritaskan. Dia orang yang tidak bisa ditawar dalam penjagaan pada urusan sholat. Yang lainnya masih bisa ditawar. Urusan sholat nggak bisa ditawar. Kemudian dia senang sekali untuk mendapatkan nasihat. Apapun yang sifatnya berzikir, apapun yang sifatnya itu nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itulah yang akan dia senantiasa senang. Dia senang dikasih nasihat. Selama nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik, kemakrufan, dan semua prosedur telah disempurnakan di dalam memberi nasihat. Dan yang terakhir, hati kita itu menjadi bersih. Yaitu ketika kita senantiasa memperhatikan quality control atas apa yang kita lakukan. Dia memperhatikan kualitas jauh lebih besar daripada hanya memperhatikan kuantitas.
Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari, dan itulah yang menjadikan kita meraba hati kita. Ya, paling baik itu suudzon. Kelihatannya saya belum ada semuanya ini. Itu lebih baik daripada kita merasa pede mengatakan, wah hati saya sudah bersih Ustaz. Merasa suudzon itu lebih baik. Kita mungkin belum memiliki ini semua. Orang yang suudzon sama dirinya, maka dia akan terus berupaya dan berupaya memperbaiki diri. Allah tidak mencari sempurna, tapi Allah mencari mereka yang terus memperbaiki diri pada kehidupan penghambaan mereka kepada Allah. Semoga kita masih diberikan kesempatan waktu untuk memperbaiki diri setiap waktunya dan setiap saatnya.